Kalau kita ngehina orang, itu termasuk bercanda atau kritik, atau bisa kena pidana hukum ya? Gila sih ini kebijakan. Pasti yang bikin tuh orangnya banget. Eh, ini maksud lo tuh ngehina atau ngekritik deh? Ya kritik lah, kan gue bebas berpendapat. Ya iya sih, tapi kalau nyerang orangnya kayak gitu, itu udah termasuk penghinaan gak sih? Lah, emang salah. Ini kan negara demokrasi. Gue bebas kali mau ngomong apa aja. Bebas sih bebas ya. Cuman ada batasnya juga gak sih? Batas. Batas apa emang? Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Elizabeth Longdong dengan NIM 205 25 0038 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penghinaan di mata hukum. Jika kita perhatikan dari contoh dialog sebelumnya, sebenarnya kasus ini sudah sering banget kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu kita temuinya secara langsung, ataupun yang kita lihat dari sosial media. Kita sering menganggap bahwa selama sesuatu itu disebut sebagai pendapat atau kritik, kita bebas untuk mengungkapkannya dengan cara apapun. Dan sebenarnya hal ini juga tertulis dalam hukum di Indonesia, yaitu kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi memang dijamin secara konstitusional dalam pasal 28E ayat 2 dalam UUD 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk menyatakan pikirannya dan sikapnya. Artinya, menyampaikan pendapat termasuk kritik terhadap suatu kebijakan pada dasarnya adalah hak yang dilindungi oleh hukum dan kita bebas untuk melakukan itu. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya ya. Dalam pasal 28J dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pendapat sudah disampaikan dengan cara yang menyerang atau merendahkan harkat dan martabat seseorang, maka secara hukum hal tersebut tidak lagi dipandang sebagai kritik ataupun sekedar berpendapat, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghinaan. Pernyataan tersebut juga didukung dan ditegaskan kembali dalam pasal 19 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau yang biasa disebut ICCPR yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Namun, pelaksanaan hak tersebut, yaitu untuk kebebasan menyampaikan pendapat, menimbulkan kewajiban serta pertanggungjawaban khusus. Oleh karena itu, dapat dikenai pembatasan-pembatasan tertentu setiap apa yang ingin kita ucapkan, yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk yang pertama, menghormati hak atau nama baik orang lain. Lalu yang kedua, itu melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas lebih dalam dan lebih lanjut lagi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu penghinaan. Apa definisi penghinaan? Secara umum, menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghinaan adalah perbuatan yang merendahkan atau meremehkan kehormatan seseorang. Tapi, ini kita lagi bahas dalam ranah pidana, dalam ranah hukum. Nah, kalau dalam hukum pidana,
Maknanya ini lebih spesifik lagi. Penghinaan adalah perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Jadi yang dilindungi di sini bukan sekedar perasaan, tetapi juga martabat seseorang di mata orang lain. Walaupun memang betul, penghinaan ini menyerang pribadi dan menyerang perasaan pribadi seseorang. Oleh sebab itu, yang bisa melaporkan hal tersebut, melaporkan penghinaan adalah orang tersebut, karena yang bisa merasakan adalah dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari contoh di atas, ini sebenarnya bisa masuk ke kategori penghinaan ringan ya. Karena ini menyerang harga diri seseorang. Walaupun terlihat sederhana, cuman satu kalimat singkat itu doang, dan kelihatannya nggak terlalu bermakna, tapi tetap bisa memiliki konsekuensi hukum. Nah, bagaimana dengan contoh chat yang ada di samping ini? Kira-kira ini termasuk penghinaan atau bukan ya? Coba kita baca dulu. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak chat yang di samping ini termasuk dalam kategori apa? Nah, kalau chat yang di samping ini, itu udah bukan lagi masuk ke dalam penghinaan. Tapi sebenarnya ini udah termasuk dalam kategori fitnah. Karena ada tuduhan terhadap seseorang, tapi tidak bisa dibuktikan. Dan ternyata itu tidak benar. Jadi kita menyebarkan hoaks, berita palsu, sekaligus menuduh orang akan berita hoaks tersebut. Oleh sebab itu, chat yang di samping ini dikategorikan sebagai fitnah. Dalam hukum pidana, ini dianggap lebih serius daripada kata-kata yang tadi, daripada penghinaan ringan yang sebelumnya. Karena sudah bisa merusak reputasi seseorang secara lebih luas. Nah, bagaimana kalau kita lanjut ke contoh lainnya? Nah, buat teman-teman tahu, dalam KUHP baru, penghinaan terhadap presiden itu sudah diatur secara khusus dalam suatu pasal tertentu. Tapi penting untuk dipahami ya, tidak semua kritik terhadap pemerintah itu dilarang. Jadi jangan gara-gara udah ada diatur secara khusus, teman-teman jadi takut untuk mengkritik pemerintah. Kalau kritik disampaikan untuk kepentingan umum, seperti kita mengkritik kebijakan atau kinerja pemerintah yang mungkin tidak sesuai, itu akan tetap dilindungi dengan hukum. Jadi nggak perlu khawatir, asalkan cara penyampaian orang tersebut itu tidak melanggar batas norma. Tapi ketika yang diserang adalah pribadinya, nah itu yang bahaya teman-teman. Misalkan dengan kata-kata yang merendahkan, maka itu bisa masuk ke dalam tindak pidana penghinaan terhadap presiden. Nah, sekarang mari kita bahas, kira-kira ada nggak sih kasus nyata yang sudah terjadi dalam kasus penghinaan ini? Nyatanya pasti ada. Salah satu kasus yang akan saya jelaskan dan saya bawa ke dalam video ini adalah kasus dari I Gede Ari Astina atau yang biasa dikenal sebagai Jering SID. Dalam kasus ini, ia membuat unggahan di media sosial yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia dengan kata kacung WHO. Permasalahan muncul karena penggunaan kata tersebut dinilai sebagai bentuk perendahan atau penghinaan terhadap suatu kelompok, terkhususnya Ikatan Dokter Indonesia. Unggahan ini juga disampaikan di ruang publik di media sosialnya,
sehingga dapat diakses oleh banyak orang dan berpotensi merusak kehormatan serta nama baik pihak yang dituju. Meskipun disampaikan sebagai bentuk kritik, pengadilan menilai bahwa penyampaian telah melampaui batas kebebasan berekspresi karena jaring SID menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya, yaitu kacung WHO. Dalam proses hukumnya, pernyataan tersebut dinilai memenuhi unsur penghinaan karena adanya serangan terhadap kehormatan yang dilakukan secara terbuka, yaitu di media sosial jaring SID. Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dari kasus ini bisa dilihat bahwa yang menjadi persoalan bukan hanya isi pendapat atau isi yang ingin dia sampaikan, tetapi juga bagaimana cara seseorang menyampaikan isi dari pendapat atau kritik tersebut. Di sini terlihat jelas bahwa kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan-batasannya tersendiri. Dan ketika batasan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kasus pengancaman yang menjerat terdakwa musisi Igede Ari Astina alias Jerings kembali digelar di PN Jakarta Pusat pada sore tadi. Saksi pelapor Adam Denny pun dihadirkan dalam persidangan tersebut. Musisi Igede Ari Astina alias Jering, terdakwa kasus pengancaman, hadir mendengarkan kesaksian saksi fakta dari jaksa penuntut umum, yaitu pelapor terdakwa Adam Denny dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Pusat. Terdakwa yang menggunakan rompi tahanan mengaku kasusnya akan menjadi kasus yang terakhir dan menyatakan sudah kapok terlibat kasus hukum. Semoga ini jadi kasus yang terakhir. Saya mau fokus ke istri dan keluarga dan program bayi. Tidak ada kasus lagi, jadi saya akan mundur dari semua polemik di media sosial. Ya, sangat. Jadi saya sudah tobat, kapok. Nggak mau lagi jadi anak nakal di medsos maupun di dunia nyata. Ngeband pasti. Jadi akan serius album malam nih sama anak. Semoga lekas punya anak. amin Ya, dan mau fokusnya membuat istri bahagia karena saya sudah cukup lama membuat istri sengsara. Jadi saya punya utang banyak untuk membahagiakan istri saya setelah kasus ini. Ya. Nanti hasil sidangnya setelah ini akan saya beritakan ke kalian lagi ya. Sementara itu, pelapor sekaligus pegiat media sosial Adam Denny dalam kesaksiannya mengaku dirinya telah melaporkan Jering ke pihak yang berwajib karena ia menerima ancaman hingga makian dari Jering. Itu saya. Oh saudara. Saya bilang lewat media sosial saya bilang bahwa saya baru saja mendapatkan yang tidak enak dari saudara Jering. Itu yang saya lakukan. Berarti bukan Jering ya? Maksudnya bukan Jering yang membuka publik. Oh bukan. Jering pun didakwa melanggar Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Sekarang mari kita rekap dan hubungkan antara kasus Jering dengan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau kita analisis berdasarkan materi yang sudah kita bahas, pertama itu ada pernyataan yang disampaikan ke ruang publik, yang dimana Jering menyampaikan pendapat atau kritiknya yang secara tidak sopan tersebut ke media sosialnya. Yang kedua, pernyataan tersebut dinilai menyerang kehormatan atau nama baik pihak tertentu, yaitu Ikatan Dokter. Dan yang ketiga, cara penyampaiannya tidak lagi sekedar kritik, tetapi mengarah kepada penghinaan dengan kata-kata yang dia pilih. Dari sinilah kita melihat bahwa batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum itu sebenarnya tipis dan menjadi suatu hal yang sangat penting. Sampai sudah kita di akhir video penjelasan hari ini. Dari sini kita bisa memahami bahwa kebebasan berpendapat itu penting, tapi juga harus digunakan secara bertanggung jawab.
Tidak semua yang kita anggap sebagai kritik atau pendapat secara umum itu bisa dibenarkan. Karena pada akhirnya hukum tidak melarang kita untuk berbicara, melainkan mengatur bagaimana cara kita berbicara. Terima kasih sudah mendengarkan video penjelasan materi penghinaan yang sudah saya jelaskan sepanjang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata.